Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan nikmat itu maka kita bisa bersama-sama kumpul di ruangan Latifah ini dalam rangka kegiatan serah terima dari kepala sekolah lama ke kepala sekolah yang baru. Kedua kali tak lupa juga kita akan selawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hanya ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung saya di sini selama 3 tahun 10 bulan. Tentu selama dukungan itu ada banyak hal-hal kekurangan-kekurangan yang pernah saya perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu semua saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan itu. Oleh karena itu, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dalam dukungan-dukungan itu ketika ada kekurangan itu. Seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan berkaitan dengan kehadiran kita pada saat-saat rapat. Sering saya sampaikan himbauan kepada Bapak Ibu. Tentu mungkin ada kata-kata yang menyinggung kepada satu rapat itu semua. Sama maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Namun itu semua tidak akan lepas sekali lagi dari manusia biasa ini yang banyak kekurangannya. Bapak Ibu yang insya Allah dari Allah, tentu itu semua hidup ada namanya hidup, ada namanya meninggal atau mati. Tentu ada perpisahan, ada pertemuan, ada perpisahan. Namun pertemuan ini selama 3 tahun itu ada perpisahan. Kenapa? Karena saya akan meninggalkan Bapak Ibu dalam rangka menjalankan tugas di tempat yang baru. Namun jangan sampai gara-gara mutasi atau tempat tugas saya ini putus silaturahmi. Yang saya harapkan itu tetap ada silaturahmi. Ketika ada apa-apa, tolong hubungi saya. Ya, misalnya ada hajatan, ada ya, keluarga yang mengalami musibah, jangan lupa. Supaya Pak, mungkin dengan cara itu kita tetap ada hubungan silaturahmi. Dan satu saat, karena tentu saya banyakkan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan lain-lainnya nanti ketika saya akan butuh saran beliau atau tentu masukan-masukan informasi yang lain saya butuhkan, tentu saya akan kesini sambil silaturahmi ketika apa bahasa anak muda kangen ya, masa rindu gitu. Tentu saya akan kesini. Tidak akan saya begitu saja meninggalkan. Insya Allah Bapak Ibu selama kita sehat, insya Allah akan ketemu. Tapi jangan sampai ketemu di jalan tua dan hancur. Kalau saya secara pribadi, insya Allah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kata ini seharusnya saya akan meninggalkan sekolah ini kalau melihat dari SK tanggal 26 November Bapak Ibu. November, tapi kita dikasih bulan Desember Bapak Ibu. Pada saat ini terjadi untuk undangan saya tidak tahu. Pada pagi hari Rabu waktu itu yang pertama nelpon Pak Lurah, ada undangan, saya bilang tidak ada. Ya masa sih tidak dapat, sementara Pak Ayah sudah dapat. Kok masa sih tidak dapat? Nah, tidak tahu saya bilang begitu. Memang betul saya tidak tahu Bapak Ibu.
Tidak lama setelah ditelepon oleh Pak Lurah, Pak Kabit lagi telepon. Ada undangan? Tidak ada. Undangan apa itu Pak? Ya, sekarang ada pertemuan di kantor dinas. Yang penting saya siap. Alhamdulillah, tidak lama lagi dari beliau ada yang masuk kalau itu ada undangan. Waktu itu sementara lagi sibuk menyiapkan ada kekurangan hasil pemeriksaan, persiapan untuk pemeriksaan. Saya langsung ke sana, ke Selong. Hanya saya bilang sama Pak Waka, waktu itu ada Pak Haris pada sana, ada Mami Haris di ruangan Waka. Saya keluar dulu sebentar. Sementara di jalan saya masih bingung, gelisah dengan pemeriksaan. Alhamdulillah sampai sana kita mulai saya ditunggu oleh Pak Lurah dan Dari Iqbal. Saya ngebut, saya lewat dalam, saya bilang. Tahu-tahu Pak Lurah mengirai saya lurus lewat gerbong, tapi saya belok kiri di pom bensin yang di Lenas. Nah di situ, langsung dibagikan SK. Pada saat itu saya balik lagi ke sini. Saya janji sama Pak Lurah, tunggu saya di depan, dan saya tunggu di depan. Tapi tidak lama saya langsung ngebut ke sekolah. Nah setelah itu Pak Lurah telepon, sudah lama saya sudah sampai sekolah. Sudah di mana? Di sekolah. Terus saya di taman ini. Ya sudah, lanjutkan saja. Saya di sekolah persiapan pemeriksaan pada waktu itu. Saya tidak sangka akan terjadi di bulan itu. Di kemarin ini. Saya perkirakan awal masuk. Karena saya disebut bulan ini. Tapi saya tetap komitmen selama SK belum keluar, saya tetap komitmen menjalankan tugas. Walaupun dulu terus terang Bapak Ibu pernah saya agak galau ketika ada informasi segera pada bulan harus selesai pemilihan dulu. Nah, tempat saya galau artinya sementara tugas di sini harus ini. Dan alhamdulillah bisa tercapai apa yang kita laksanakan waktu itu jadi PR. Walaupun masih ada sekarang bangunan belum selesai Bapak Ibu. Ya alhamdulillah itu semua berkat dorongan dari Bapak Ibu Wali Murid. Bahkan saya sempat ragu Bapak Ibu sebenarnya bangunan satu lokal yang di bawah. Ragu apa? Saya tidak akan didukung. Tapi alhamdulillah selesainya itu informasinya setelah saya tanya Pak Komite, banyak pertanyaan tidak banyak Pak. Hanya saya jelaskan waktu itu karena 3 angka yang dilelang, artinya kelas 7 250, kelas 8 200, kelas 9 350. Tapi apa yang diambil oleh Bapak Ibu Wali Murid? Tidak usah begitu Pak, dibedakan, samakan saja sama-sama 200. Alhamdulillah bisa jalan. Itu Bapak itu dukungan dari Bapak Komite. Terus saja Bapak Komite sempat melobi juga, Pak Kepala sempat melobi Pak Komite katanya ke Dewan untuk mempertahankan. Dijawab oleh Pak Dewan, terlambat sudah Pak. Begitu kan? Ya, saya tidak tahu saya terlambat begitu kan. Itu Bapak Ibu. Jadi perjalanan itu kita tidak sangka-sangka akan terjadi mutasi. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungannya semua. Tentu kekurangan-kekurangan itu salah nanti Bapak Kepala Sekolah yang baru lebih banyak mendukung Bapak Ibu dari semua kegiatan. Insya Allah kalau lebih banyak perubahan-perubahan. Kalau disebut yang penghasilan saya sekurang yang 3 tahunan ini banyak kekurangan Bapak Ibu.
Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah yang baru diberikan mendukung dari segi kesejahteraan dan lain-lain. Tempatnya saya di sini agak kurang. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya perlu juga saya sampaikan berkaitan dengan keuangan Bapak Ibu. Angka di sini. Yang pertama ada uang sewa tanah untuk tahun 2000 yang harus kita setor tahun ini. Pada 2026 ya, pada 2026 itu sudah dibayar 5 juta Bapak Ibu. Tapi belum kita setor ke daerah. Saya sengaja saya tunda kalau tadi saya tidak setor. Kemudian ada pajak bos reguler. Tapi di sini ada uangnya Bapak Ibu. Tadi yang 5 juta itu ada uangnya 5 juta. Tapi itu uang sawah. Itu akan untuk disetor ke kan ke Pemda yang 5 juta. Dibagi. Ya, sudah berapa kali kita sampaikan. Kalau mengingat pertama dan kali ke sini dulu 3 tahun harus kan bayar. Tapi alhamdulillah itu semua sudah selesai. Sekarang tinggal tahun 2026 akan disetor. Tahun 2025 sudah. Itu Bapak Ibu. Karena sawah ini sudah dibayar duluan. Bukan apa ya? Bukan dia atau Mami Hafiz ngomong sama yang sewa tanah sama Pak Haji. Tapi beliau langsung karena mengingat supaya bisa ada tanamannya supaya nggak rusak. Hanya beliau minta kita bayar agak dulu Pak. Ya silakan. Dan Bapak Ibu. Ya silakan. Alhamdulillah nggak ada uangnya, tapi ini untuk daerah Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya tadi pajak ya. Pajak itu juga disetor ke sana Bapak Ibu. Jumlahnya 7.500.000 disetor ke sana. Kemudian ada juga pajak bos reguler, kinerja itu ini belum disetor soalnya 2,5 juta Bapak Ibu. Itu ini ada uangnya. Kemudian dana RKB yang di komite itu dipegang oleh bendahara. Komite bukan bendahara sekolahnya, dipegang oleh bendahara komite. Hanya saja karena kita yang terima, kita setor, betul bendahara komite yang pegang. Sejumlah 43.308.000 Bapak. Dan tadi Bapak Ibu ketahui, karena ini memang yang mau bekerja tentang bangunan ini semua komite, bukan sekolah. Itu lebih aman memang Bapak Ibu. Karena komite yang membuat atau yang punya program, tentu komite yang kerjakan. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kas musola SMPN 1 sewa sebanyak 9.726.000. Ini dia. Tapi rencana dulu sebenarnya sama Mami sampai berakhir belum jadi ini. Rencana kolam itu kita mau tutup. Selama di sini 2 kali kejadiannya jatuh masuk kolam. Yang saya pikirkan dulu waktu itu yang alhamdulillah tapi tidak terjadi apa-apa. Ibu yang ada. Tapi nanti dilanjutkan oleh Pak Kepala Sekolah yang baru sama pengurus musola mau diapakan musola itu. Memang rencana mau dicor, tapi berkali-kali tidak cukup dan tunggu dulu. Akhirnya sampai sekarang belum bisa. Tidak cukup Bapak Ibu kalau kita pakai beton kita tutup kolamnya tetap. Kecuali kita tutup semuanya. Tapi kan kasihan anak-anak wudhu, airnya dari mana? Kita nampung di mana? Ini sudah lama sih bangnya Bapak Ibu, sudah lama. Karena gara-gara program untuk menutup itu belum bisa. Terutama nanti ada
komite, bapak komite yang baru, karena dulu ya kan tidak bisa kata bapak itu. Saya ketemu dengan bapak komite ke rumahnya sampai sekarang belum bisa. Lalu baru datang minta izin sama nenek diantar ke sana, tidak bisa. Waktu itu nanti aja Pak, setelah lebaran katanya waktu itu. Sampai sekarang belum sempat, bahkan sampai berhenti beliau. Kemudian selanjutnya ada uang dana taktis sebanyak 10 juta Bapak Ibu. 10 juta. Dana taktis ini niatan untuk persiapan nanti di bulan puasa beli THR. Itu niatan uang ini. Tapi nanti terserah bagaimana Pak Ibu. Itu Bapak Ibu kan. Ini karena penting keuangan ini, karena biasanya di mana-mana itu yang jadi permasalahan. Ini walaupun bukan tidak ada uangnya Bapak Ibu kan. Kalau main sulap itu bisa saja disembunyikan. Nah itu kalau main sulap, tapi insya Allah begini supaya bisa kalau tanda tanya perlu dibuka apa tidak? Tidak perlu. Yakin Bapak Ibu? Nah ya sudah. Kita juga akan tinggalkan dari saya Bapak Ibu. Ya itu dia. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, kalau jumlah guru di sini dengan TU itu sekarang jumlahnya 50, guru itu jumlahnya 41 jumlahnya. Ya jumlahnya, jadi dengan TU itu jumlahnya 50 karena TU ada yang 12 banyaknya itu. Kalau siswa yang masuk di Dapodik itu 590 Bapak Ibu. Ya, jumlah siswa yang masuk Dapodik. Di sini dibungkus Bapak Ibu nih, jumlah siswa ini dibungkus dengan rapi itu. Tapi nanti sambil jalan diperbaiki Dapodik. Di sana cerita sedikit, kemarin saya tangan rapor ada yang tidak masuk di Dapodik. Saya mau marah langsung, hanya seperti kenapa kok bisa siswa ini tidak masuk di Dapodik? Bahasa saya, dia tahu Pak kan dia operator, dan marah operator nggak ada. Ya, besok pagi saya bilang begitu bukannya kemarin sore. Hanya 2. Bisanya sampai sekarang belum masuk Dapodik. Kurikulumnya saya tanya, ceritanya tidak jelas begitu. Melalui kelasnya saya tanya, kenapa ini bisa? Tidak tahu Pak. Kemarin sempat nilai S10 ngelapor wakanya tidak bisa katanya, panggil operator. Kenapa tidak bisa masa nilai S10-nya? Kan tidak bisa kerjakan Pak. Kenapa tidak bisa? Kan sudah lama jadi operator. Tidak tahu saya Pak. Tolong dan mati ya. Hanya tangketon bisa dipaten. Anda langsung nyambung. Operator dijelaskan, langsung bisa masuk. Itu mau ya itulah kendala Bapak itu. Baru saja itu sudah ada sedikit kendala. Mudah di sini Bapak Ibu, mari kita sama-sama dukung Bapak Kepala Sekolah yang baru untuk memajukan SMPN satu suara ini. Seperti yang saya sampaikan, karena ini selama kita bertugas tentu tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita. Kalau saya sekarang tidak kita duga-duga sudah keluar. Tapi kalau Bapak Ibu guru selama itu belum pensiun, insya Allah di sini. Atau kalau
sewaktu-waktu ada bapak ibu guru yang minta mutasi, itu baru. Kalau kepala sekolah nggak perlu minta, itu dia, tiba-tiba saja. Untung-untung sekarang ini tidak angin ribut dan topan kayak yang dulu. Syukur sekarang walaupun kalau dulu ketika diturunkan langsung jadi guru bapak ya. Kalau dulu, kalau sekarang kepala sekolah yang sekarang ketika kemarin di SMP sekarang di SD tetap jadi kepala sekolah. Walaupun ada kecewa-kecewa biasa begitu. Sudah sekarang tapi lebih untung. Kenapa? Karena masih posisinya jadi jabatannya kepala sekolah. Itu kelebihannya sekarang bapak itu. Jadi sekarang tidak bisa serta-merta langsung turun. Nah, di sana ada mantan kabit jadi guru di situ. Jadi saya terima saja, walaupun belum ada SK-nya. Seharusnya jadi guru SMP 1 berhingga karena di sana ada jamnya, lalu pindah ke minta ke SMP 2. Itu bapak ibu. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan karena ini harus saya ke Lombok dan tolong juga bapak ibu pembagian rapor. Cukup sekian saja bapak ibu. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi yang selama di sini kita bergaul itu selama 3 tahun 10 bulan bapak ibu. Kita bergaul di sini. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.